Perkenalkan, nama saya Dea Sagita dengan nomor induk mahasiswa 0704 128 192 4055 dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya akan membahas tentang negara dan sistem politik. Kata negara mempunyai dua arti. Yang pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis. Yang kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Dalam ilmu politik, istilah negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Suatu negara tidak bisa terbentuk begitu saja. Dalam prosesnya, ada beberapa unsur atau syarat minimal yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut suatu negara. Syarat-syarat tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu konstitutif dan unsur deklaratif. Konstitutif terbentuknya negara adalah unsur yang mutlak harus ada pada saat negara didirikan. Unsur konstitutif ini meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif adalah unsur yang tidak mutlak ada pada saat negara berdiri, tetapi unsur ini boleh dipenuhi atau menyusul dipenuhi setelah negara itu berdiri. Unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain. Untuk memahami pengertian sistem politik, mari kita pahami dulu apa itu sistem dan politik. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara kota. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun hal kekuasaan negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Setelah memahami arti dari sistem politik, lalu apa itu sistem politik? Secara umum, definisi sistem politik merupakan sebuah sistem yang ada dalam sebuah negara yang sudah mempunyai badan atau organisasi. Menurut David Easton, sistem politik adalah suatu sistem yang merupakan sebuah alokasi dari suatu nilai dan pengalokasian nilai-nilai yang ada yang sifatnya memaksa serta mengikat masyarakat serta menyeluruh. Sistem politik bisa diketahui sebagai sebuah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkat sosial. Melalui makna nilai dialokasikan secara otoritatif pada masyarakat. Lalu definisi sistem politik oleh Gabriel Almond adalah sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemukan di masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan juga adaptasi. Tujuannya agar tercapainya persatuan masyarakat yang berkaitan. Kemudian fungsi adaptasi adalah menyesuaikan kepada sebuah tempat. Sistem politik di berbagai negara. Sistem politik pada negara komunis mencirikan pemerintah yang sentralistik, penenggelaman suatu hak milik pribadi, peniadaan hak-hak politik dan sipil, tidak adanya mekanisme yang terbuka, tidak ada oposisi, dan juga terdapat batasan terhadap arus informasi atau suatu kebebasan berpendapat. Sistem politik di negara liberal memiliki ciri yaitu ada kebebasan berpikir untuk setiap orang atau kelompok, membatasi sebuah kekuasaan yang dikhususkan dari pemerintah untuk menerapkan budaya politik, menegakkan hukum, bebas mengungkapkan pendapat, kebebasan beragama, sistem pemerintahan yang menjamin hak masyarakat. Di Indonesia, nilai, prinsip, dan prosedur dan kelembagaan digunakan dalam menerapkan sistem politik agar sendi-sendi pokok dari pelaksanaan sistem politik di Indonesia dapat berjalan dengan demokratis. Sendi-sendi pokok tersebut meliputi 1. Kedaulatan rakyat. 2. Bentuk negara republik. 3. Sistem perwakilan. 4. Negara berdasarkan atas hukum. 5. Sistem pemerintah presidensil. 6. Pemerintah yang mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan pemerintahan. Dan 7. Pemerintah yang berdasarkan konstitusi. Tujuan dari sistem politik yang dimiliki oleh masing-masing negara terdapat dalam konstitusi dari masing-masing negara. Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya sistem politik di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fedi Pratama dengan nomor induk mahasiswa 0704 128 1924 110, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep negara modern. Sebelum kita membahas pengertian negara modern, ada baiknya kita paham dulu apa itu sebuah negara dan perubahan zaman. Niat mendirikan suatu negara adalah menjadikan wilayah yang dapat memberikan kepastian batas-batas hukum kepada suatu masyarakat. Era perubahan atau perubahan zaman telah menyebabkan semua negara di dunia mengalami perubahan. Misalnya, perubahan yang terjadi pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari perubahan struktur sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun ciri-ciri negara modern yaitu 1. Bersifat publik, yang artinya dikaitkan kepada kekuasaan yang terpusat. Yang kedua, bersifat positif, merupakan kaidah yang dipositifkan. Yang ketiga, bersifat umum, berarti semua golongan yang berada di dalam masyarakat. 4. Bersifat otonom. Bersifat otonom ini berarti independen, tidak terkait dengan dinasti atau warisan kekuasaan. Di dalam konsep negara modern ini, ada 3 dimensi tata cara pengorganisasian di dalam kehidupan politik. 1. Pembinaan bangsa atau nation building, yaitu pembentukan identitas bersama di antara warga negara yang mendukung komunitas politik itu. Proses ini sering disebut juga sebagai proses pembentukan negara bangsa atau nation state. Yang kedua, pembinaan negara atau state building adalah proses pembentukan institusi politik dan pemerintah, yaitu untuk mempromosikan struktur dan proses pengorganisasian kehidupan politik dan pemerintahan. Yang ketiga, pembangunan ekonomi atau economic development. Tidak lepas dari kata perubahan, negara modern tentu memiliki efek yang dirasakan sendiri oleh negaranya, yaitu seperti munculnya ekonomi uang, menanggapi perluasan jumlah dan kualitas tugas administrasi, dan mengembangkan staf administrasi dengan sudut pandang rasional dengan sikap yang dapat diandalkan, serta adanya keunggulan administrasi birokratik atas semua bentuk alternatif penyelenggaraan urusan pemerintahan resmi. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari 2 kata, yaitu demos dan kratos, di mana demos berarti rakyat serta kratos berarti kekuasaan. 2 kata tersebut diambil dari bahasa Yunani, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Menurut Harris Soch, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Artinya, rakyat atau orang banyak yaitu pemegang kekuasaan dalam pemerintahan tersebut. Sedangkan menurut Hans Kelsen, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini, wakil-wakil rakyat yang terpilih merupakan pelaksana kekuasaan negara, di mana rakyat sudah punya keyakinan kalau segala kehendak dan kepentingan mereka akan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Negara demokrasi terdiri atas 6 syarat. Yang pertama, perlindungan konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilu yang bebas. 4. Kebebasan dalam berpendapat. 5. Kebebasan berserikat. Dan 6. Pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jessica Sarah Natalia dengan nomor induk 070419240959, jurusan Ilmu Hubungan Internasional kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip pemerintahan non-demokrasi.
Baiklah, prinsip pemerintahan sistem non-demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang bukan demokrasi, yaitu rakyat bukanlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut. Rakyat tidak memiliki perwakilan dan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Contoh bentuk negara non-demokrasi adalah plutokrasi, oligarki, teokrasi, teknokrasi, monarki, junta militer, kediktatoran, atau konsil revolusioner. Kebalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip kediktatoran yang berlaku pada sistem politik otoriter atau totaliter. Oleh karena itu, prinsip ini disebut sebagai prinsip non-demokrasi. Isinya yaitu sebagai berikut. A. Pemusatan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif menjadi satu. Ketiga kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga saja. B. Pemerintahan tidak berdasar konstitusional, yaitu pemerintahan dijalankan berdasar kepada kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. C. Rule of power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum. D. Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah, tetapi melalui dekret. E. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilu hanya dijalankan saja. E. Untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. F. Terdapat satu partai politik, yaitu partai pemerintah, atau ada beberapa partai tetapi ada sebuah partai yang memonopoli kekuasaan. G. Manajemen dan kepemimpinannya tertutup dan tidak bertanggung jawab. H. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. I. Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Kalaupun ada pers, maka pers tersebut sangat dibatasi. J. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia. K. Badan peradilan yang tidak bebas dan tidak bisa diintervensi oleh penguasa. I. Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi. Birokrasi pemerintah sangat besar dan menjangkau ke seluruh wilayah kehidupan masyarakat. M. Mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama. N. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan paksaan. Lalu tidak adanya jaminan terhadap hak-hak kebebasan individu dalam batas tertentu, misalnya kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan bebas dari rasa takut. Lalu prinsip dogmatisme yang banyak berlaku doktrin. Nah, perbedaan mendasar antara prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip non-demokrasi adalah pada prinsip demokrasi warga negara terlibat dalam setiap keputusannya. Setiap warga negara juga menerima hak-haknya sebagai warga negara. Peran media massa tidak terbatas. Lalu pada prinsip non-demokrasi, warga negara tidak terlibat dalam politik, juga warga negara tidak sepenuhnya menerima hak-haknya. Peran media sangat terbatas. Nah, di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sudah layak dipergunakan karena masyarakat terlibat langsung dalam praktiknya. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.